Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah Hidayat dengan NPM 06-2019-107201 ingin mempresentasikan materi yang telah dibagikan oleh dosen pembimbing kita, yaitu Bu Gusti Eka Yulia Stuti. Di sini saya mendapatkan tema yang berjudul VANET Vehicular Ad Hoc Network. Nah, sebelum itu kita di sini belajar bersama dan juga kita di sini ingin sharing tentang ilmu bersama. Apa sih VANET itu, atau yang kepanjangan dari Vehicular Ad Hoc Network? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Nah, untuk apa yang saya jelaskan, saya memiliki materi-materi yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua. Bahwasanya di sini pelajaran pertama yaitu tentang pengertian dari VANET itu sendiri atau Vehicular Ad Hoc Network. Lalu yang kedua adalah arsitektur VANET beserta protokolnya. Lalu yang ketiga adalah jenis pesan dan protokol VANET. Lalu yang keempat, protokol routing untuk jaringan ad hoc. Lalu yang kelima adalah perbandingan dengan protokol AODV, DSR, dan TORA. Nah, untuk pelajaran yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa sih VANET itu, atau yang disebut dengan kepanjangan Vehicular Ad Hoc Network. Nah, jaringan ad hoc vehicular atau VANET adalah jaringan dengan node-node berupa kendaraan-kendaraan yang mobile. Nah, VANET sendiri secara garis besar tersusun dari dua bagian, yaitu bagian yang mobile dan bagian yang tetap. Nah, yang pertama, kelompok yang pertama itu meliputi kendaraan dan berbagai alat komunikasi mobile, termasuk piranti navigasi. Yang kedua adalah piranti-piranti pendukung komunikasi VANET yang dapat berupa titik-titik akses atau gateway dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk contoh yang pertama yang mudah saja yang telah kita ketahui di dunia nyata ini, yaitu tentang Google Map. Nah, piranti navigasi yang mana selalu kita gunakan apabila kita ingin mencari rute-rute kemanapun yang kita inginkan. Lalu contoh selain itu adalah contoh autopilot. Nah, autopilot yang ada pada pesawat atau yang ada pada mobil. Nah, dan itu merupakan salah satu piranti navigasi. Nah, mengapa demikian? Karena dia dapat menunjukkan arah mana yang lebih baik dan arah mana yang lebih aman hingga kita dapat sampai ke tujuan. Nah, lalu untuk contoh yang kedua itu adalah contoh-contoh piranti yang mana piranti ini pendukung. Nah, pendukung dari komunikasi VANET itu sendiri. Nah, mulai dari menara komunikasi, nah itu contohnya, lalu satelit, nah lalu sinyal akses gateway, RSU, OPUL, nah dan yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk titik akses pada VANET dikenal dengan istilah Roadside Unit atau RSU. Nah, berdasarkan referensi dari C2C atau CC yang kepanjangan dari Car to Car Communication Consortium, setiap kendaraan yang menjadi bagian atau node dari VANET dilengkapi dengan teknologi khusus yang dikenal dengan On-Board Unit atau OBU dan Application Unit atau AU. OBU bertindak sebagai terminal sekaligus rotor wireless. Dalam jaringan vehicular ini, OBU dapat dianggap sebagai node yang bergerak dan RSU adalah node yang diam. Nah, seperti gambar di samping. Nah, ini merupakan salah satu contoh mobil yang bersifat autopilot. Nah, di sini jadi sinyal-sinyal itu akan terhubung arusnya mulai dari menara sinyal itu sendiri, lalu terhubung ke internet hingga masuk ke mobil tersebut. Nah,
Ada beberapa karakteristik VANET yang mempengaruhi perancangan protokol-protokol yang sesuai untuk VANET, yaitu jumlah node. Nah, ini jumlah node-nya atau jumlah titik-titiknya. Lalu mobilitas node yang tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan autopilot pastinya memiliki titik-titik poin. Nah, titik-titik poin sebagai titik acuan yang mana itu menjadikan pergerakan suatu kendaraan itu akan menjadi stabil. Nah, lalu topologi jaringan yang berubah-ubah. Nah, kita tidak tahu bagaimana jaringan yang dilalui oleh mobil tersebut apabila autopilot. Mungkin ketika kita masuk ke wilayah yang berbeda, bukan di wilayah yang biasa dilalui oleh mobil tersebut, maka topologi jaringan itu juga berubah. Lalu yang keempat adalah topologi jaringan yang dapat diprediksi. Nah, ketika mobil itu memasuki wilayah yang tidak pernah dilalui, maka dia akan menyesuaikan. Nah, menyesuaikan jaringan tersebut. Nah, lalu ketersediaan informasi lokasi. Nah, metode komunikasi, lingkungan komunikasi yang berbeda, tidak memiliki pusat pengendali dan sumber tenaga atau baterai yang tak terbatas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya autopilot ini memiliki tenaga sendiri, memiliki automatical sendiri. Jadi dia memiliki tenaga yang tak terbatas. Nah, meskipun mesin mati, nah autopilot ini tetap menyala. Nah, contohnya adalah di pesawat ya. Nah, di pesawat itu autopilot bersifat demikian. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pelajaran kedua, lesson second, yaitu arsitektur VANET beserta protokolnya. Nah, arsitektur dari VANET itu terdiri dari 3 domain, yaitu in-vehicle, ad hoc, dan infrastruktur. Nah, untuk domain in-vehicle meliputi komponen yang terletak di dalam kendaraan, yaitu OBU atau onboard unit dan application unit. OBU ini contohnya adalah piranti hardware dari VANET itu sendiri yang ada di dalam vehicle atau di dalam kendaraan. Nah, lalu untuk application unit yaitu aplikasi untuk menggerakkan hardware tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah AU dapat berupa bagian dari kendaraan yang secara permanen terhubung ke OBU onboard unit atau berupa laptop, PDA atau gamepad yang terhubung dengan OBU secara dinamis. Koneksi antara AU application unit dan OBU dapat melalui kabel Bluetooth, WSB maupun UWB. Nah, jadi application unit ini seperti yang kita ketahui sekarang dapat melalui sinyal atau melalui kabel atau melalui Bluetooth. Nah, kita dapat menggerakkan onboard unit yang terpasang di dalam kendaraan. Nah, selanjutnya, inilah gambaran dari arsitektur VANET. Nah, untuk yang pertama, RSU memperluas penyebaran informasi. Nah, RSU Roadside Unit. Nah, jadi tugas dari roadside unit adalah memperluas informasi. Jika kita lihat dari gambar ini, nah gambar yang A, kita lihat dengan seksama, jika kita berada di jalur kiri, nah lalu RSU ini langsung men-scan. Nah, bahasanya adalah kita men-scan. RSU itu men-scan jalanan, apakah jalanan tersebut pantas untuk dilalui atau aman untuk dilalui. Nah, apabila aman untuk dilalui, maka dia akan belok ke kanan. Nah, sama halnya, ketika di kanan terdapat kendaraan, maka RSU langsung men-scan dan dia akan pindah ke sebelah kiri. Nah, tugas utama RSU adalah yaitu tadi RSU memperluas penyebaran informasi. Itu yang pertama. Nah, memperluas rentang komunikasi dari jaringan dengan mengirimkan kembali informasi ke OBU-OBU yang berada dalam wilayahnya.
Nah, lalu yang kedua, bisa menjalankan aplikasi-aplikasi pendukung keselamatan di jalan raya, pengendali persimpangan jalan, lampu lalu lintas virtual sekaligus bertindak sebagai sumber dan penerima informasi. Nah, sebagai sumber informasi, RSU seperti yang pertama, cara kerjanya, RSU men-scan kondisi jalan ketika ada marka ataupun ada sesuatu yang mana itu berbahaya bagi pengemudi, maka dia akan memberikan informasi tersebut. Nah, informasi tersebut akan ditampilkan ke OBU, onboard unit yang ada di dalam mobil. Nah, lalu menyediakan hubungan ke internet bagi OBU atau onboard unit yang ada di dalam mobil. Nah, lalu bekerja sama dengan RSU lain untuk meneruskan informasi yang terkait dengan keselamatan jalan raya. Nah, OBU yang penjelasan dari gambar tadi, nah kita jelaskan satu persatu. OBU dari beberapa kendaraan akan membentuk jaringan nirkabel ad hoc atau manet. Nah, lalu yang kedua, OBU-OBU terhubung secara nirkabel akan langsung dapat saling berkomunikasi tanpa adanya koordinasi secara terpusat. Jika tidak ada koneksi langsung, protokol routing untuk VANET memungkinkan komunikasi secara multi-hop, yaitu data diteruskan dari satu OBU ke OBU lainnya hingga ke tujuan. OBU dan RSU, ini yang ketiga, OBU dan RSU dapat dianggap sebagai node-node dari VANET. Nah, RSU sendiri itu terhubung ke dalam jaringan infrastruktur komunikasi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama, nah bahwasannya OBU dapat juga terhubung ke internet melalui hotspot. Nah, jadi onboard unit yang ada pada vehicle atau yang ada pada kendaraan itu dapat dihubungkan ke jaringan internet. Nah, jadi tidak terhubung hanya ke RSU saja, tapi melalui jaringan internet lalu ke RSU itu juga bisa. Nah, apabila tidak tersedia RSU atau hotspot, OBU dapat memanfaatkan teknologi komunikasi lain. Nah, misalnya menggunakan GSM, GPRS, UMTS, 4G, dan lain sebagainya. Nah, jadi apabila OBU ini tidak terhubung dengan jaringan RSU dan jaringan hotspot, maka dia bisa menggunakan GPRS. Nah, GPRS atau jaringan 4G. Domain infrastruktur pada VANET mengacu pada berbagai piranti pendukung terlaksananya komunikasi lainnya yang ada di sepanjang jalan. Nah, lalu kita masuk ke dalam lesson 3 atau materi ketiga, yaitu jenis pesan dan protokol VANET. Nah, di sini ada gambaran dari protokol VANET. Nah, untuk penjelasan yang pertama dari gambar di atas, nah di sini terdapat gambar yaitu sisi kanan. Nah, sisi kanan itu menunjukkan tumpukan protokol komunikasi dengan standar TCP/IP. Nah, sisi kanan. Nah, kita bisa lihat dengan seksama sisi kanan TCP. Nah, TCP/IP. Nah, lalu tumpukan sisi kiri adalah protokol-protokol C2C untuk pengiriman data atau informasi khusus untuk VANET. Nah, ini C2C-nya, ada C2C transport dan C2C network. Nah, lalu lapisan C2C transport bertugas menyediakan transfer data yang handal dari pengirim ke penerima. Nah, lalu yang keempat, lapisan C2C network bertanggung jawab untuk melakukan fungsi routing. Nah, jadi routingnya ada di dalam sini, network. Nah, itu menyediakan komunikasi nirkabel multi-hop berdasarkan pengalamatan geografis dan routing. Lalu yang kelima, aplikasi yang didukung oleh VANET dapat dikelompokkan menjadi aplikasi terkait keselamatan lalu lintas, safety application, dan aplikasi lainnya atau non-safety application. Nah, jadi ini dapat diterapkan di keselamatan lalu lintas dan juga dapat diterapkan selain di keselamatan lalu lintas. Nah, lalu untuk yang nomor 6, data dari aplikasi yang tidak terkait dengan keselamatan lalu lintas dikirimkan melalui set protokol. Nah, dikirimkan melalui set protokol yang ada pada sisi kanan. Nah, sisi kanan, set protokol. Lapisan MAC dan fisik yang digunakan untuk data dari aplikasi ini adalah standar dari
WLAN IEEE 802 ABNG. Nah, lalu data dari aplikasi yang terkait dengan keselamatan dikirimkan melalui tumpukan lapisan protokol di sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kiri. Jadi data ini tidak jaringan ini itu tidak terisi dengan keselamatan lalu lintas saja. Nah, tapi melainkan ada aplikasi lain yang menggunakan jaringan ini sehingga tidak terpusat pada keselamatan lalu lintas saja. Nah, lalu untuk yang ke-8, lapisan C2C Transport melaksanakan beberapa tugas antara lain data multiplexing, demultiplexing. Nah, dan menggabungkan data dari aplikasi yang berbeda dalam satu paket tunggal dan mengirimkannya ke sisi tujuan. Nah, untuk lapisan MAC dan fisik, pengiriman data dari aplikasi terkait keselamatan menggunakan protokol. Nah, protokol IEEE 802 dari gambar di samping dapat dilihat bahwa aplikasi keselamatan yang tidak kritis juga dapat menerima dan mengirimkan data melalui protokol ini. Nah, lalu terakhir modul IC Information Connector. Nah, ini yang hijau berfungsi menyediakan mekanisme pertukaran data dari berbagai lapisan pada tumpukan protokol yang ada. Nah, jadi di sini data dikumpulkan di dalam Information Connector, nanti akan disendirikan mana yang safety application dan mana yang non safety application, lalu disebarluaskan. Nah, selanjutnya, jenis pesan dari VANET. Pesan-pesan yang dikomunikasikan antar kendaraan atau kendaraan dengan RSU dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah emergency dan warning message. Pesan ini dapat berisi informasi penting yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, ini emergency dan warning message. Seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga pengguna jalan atau pengemudi agar aman sampai ke tujuan. Nah, lalu yang kedua, routing and basic safety message. Pesan ini biasanya dikirimkan oleh suatu node secara periodik. Nah, contohnya posisi, lalu kecepatan, dan arah node. Nah, biasanya kecepatan itu seperti barometer kecepatan. Nah, lalu infotainment message. Infotainment message ini streaming radio atau TV ya, yang biasa di mobil apabila ada perangkat seperti TV atau radio. Nah, itu infotainment message. Lalu interpersonal message berisi informasi tentang pengendara atau penumpang kendaraan. Nah, ini. Lalu kita masuk ke dalam pelajaran keempat, protokol routing untuk jaringan ad hoc. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh protokol routing di lingkungan VANET. Tantangan tersebut muncul karena beberapa karakteristik khusus yang dimiliki oleh jaringan vehikuler ini. Nah, jadi jaringan vehikuler ini itu banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Jadi tidak selancar yang kita duga. Nah, maksudnya adalah jaringan ini pasti ada yang namanya kendala, ada juga yang namanya delay. Nah, untuk itu tantangan yang harus dilalui apabila ingin menerapkan VANET ini yaitu kerusakan jalur komunikasi akibat node-node yang terus bergerak keluar masuk jaringan. Nah, mobil itu setiap ini kan harus berjalan. Nah, harus berjalan sehingga jaringan tersebut akan berpindah tempat. Nah, keluar masuk jaringan itu akan berpindah tempat. Nah, lalu yang kedua, adanya kesulitan untuk mempertahankan suatu rute karena perubahan topologi dan kepadatan kendaraan yang berubah-ubah. Nah, setiap tempat itu memiliki suasana dan kondisi masing-masing. Ya, jadi selalu berubah-ubah. Lalu adanya masalah hidden terminal, yaitu problem yang muncul jika terdapat terminal atau node yang di luar jangkauan. Nah, biasanya di luar jangkauan sinyal atau yang memiliki perjalanan masuk hingga ke pelosok-pelosok, nah itu di luar jangkauan dari VANET ini. Lalu gedung-gedung tinggi di daerah perkotaan, nah itu juga
menimbulkan intervensi. Itu juga menimbulkan interferensi seperti routing loop. Nah, jadi memantul karena terhalang oleh gedung-gedung perkotaan yang tinggi. Nah, lalu yang kelima, protokol routing juga harus memperhatikan jenis aplikasi pada VANET. Nah, aplikasi yang menyangkut keselamatan berlalu lintas memerlukan protokol routing yang mampu menjamin waktu pengiriman yang tepat atau stretch time delay. Itulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika menerapkan jaringan VANET. Nah, lalu untuk pelajaran yang terakhir yaitu lesson 5, perbandingan dengan protokol AODV, DSR, dan TORA. Nah, perbedaannya apabila kita amati secara seksama, perbedaan protokol AODV, DSR, dan TORA dan VANET sendiri, nah bisa kita lihat dari grafiknya. Nah, dari grafik pada gambar yang tertera di PPT ini, terlihat bahwa waktu pengiriman paket atau delay untuk jaringan kepadatan rendah dan mobilitas rendah bernilai stabil untuk protokol DSR, TORA, dan AODV. Nah, DSR itu memerlukan delay yang tertinggi, yang paling tinggi, yaitu sekitar 3,5 milidetik. Nah, protokol TORA menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan AODV dan DSR dengan nilai delay di bawah 1,5 milidetik. Nilai delay yang dihasilkan protokol TORA menjadi di jaringan yang lebih padat dengan mobilitas yang tinggi. Nah, lalu dari gambar di atas pula, nah jika kita bandingkan dengan hitungan not ya, jumlah not. Nah, apabila kita menggunakan jumlah not 5 dan kecepatannya 10, pesat transfer yang bisa dicapai DSR lebih tinggi dibandingkan protokol TORA. Nah, debit dari DSR dapat mencapai 4.700 byte per second. Namun, nilai debit yang dihasilkan oleh DSR menjadi rendah seiring dengan kenaikan kepadatan jaringan. Semakin banyak jaringan, maka protokol DSR ini maka akan semakin rendah. Nah, pada gambar di kanan, nilai pesat transfer tinggi yang dicapai oleh DSR adalah 10.000 byte per second. Sedangkan TORA dan AODV masing-masing memiliki pesat atau debit sampai sekitar 20.000 byte per second dan 30.000 byte per second. Nah, kesimpulannya adalah VANET sebagai jaringan ad hoc nirkabel dengan node yang memiliki mobilitas tinggi dan berbagai karakteristik khusus lainnya memerlukan mekanisme routing tertentu yang mampu bekerja mempertahankan komunikasi antar node dengan baik. Lalu yang kedua, berdasarkan penelitian tentang TORA, DSR, dan AODV, protokol TORA pada jaringan dengan jumlah node sedikit dan kecepatan gerak yang rendah menghasilkan delay yang paling sedikit. Untuk kondisi jaringan yang padat dan kecepatan tinggi, delay dari protokol TORA menjadi lebih besar dibandingkan DSR dan AODV. Nah, dari sisi pesat transfer atau debit, protokol DSR menghasilkan kinerja yang terbaik pada jaringan dengan jumlah node sedikit. Kinerja tersebut menurun seiring kepadatan jaringan yang bertambah. Nah, dari seluruh materi yang saya jelaskan tadi, dari seluruh ilmu-ilmu yang saya jelaskan tadi, saya mengambil dari beberapa referensi. Nah, di sini ada 2 referensi yang saya ambil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya pahami dari jaringan komputer atau VANET Vehicle Ad Hoc Network. Mungkin ada salah kata ataupun salah penjelasan atas apa yang saya presentasikan sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.